Setiap kota menyimpan cerita. Ada yang ditulis di dinding sejarah, ada pula yang dituturkan lewat aroma dan rasa. Main sama rempah-rempah asli yang mereka. Hai, Cinta. Hai, Bang. Sehat, Cinta? Sehat, alhamdulillah. Wah, akhirnya ketemu di sini juga ya. Ya, pemirsa, jadi saya udah janjian sama Cinta ya hari ini buat explore dan juga keliling di CFD sambil kulineran. Makanya Raspberry ya? Kak, ini Kayaknya dia udah kelar ya. Ya, pemirsa, kita udah nyampe di Harmoni nih. Dan ini ya tempatnya. Wah, ini apa? Di kota yang multikultural ini, Potret akan mengajak Anda menjelajah kekayaan kuliner khas Kota Medan. Hai pemirsa, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah rasa di sebuah kota yang sangat akrab dengan saya, Kota Medan. Ya, selain dikenal sebagai kota terbesar di luar Pulau Jawa, kota ini juga dikenal dengan cita rasa kulinernya yang khas. Keberagaman menjadikan kota ini kaya akan cita rasa kuliner. Untuk itu, kita akan menjelajah kuliner dari titik nolnya Kota Medan, Lapangan Merdeka. Halo pemirsa, selamat pagi. Pagi ini saya ada di Lapangan Merdeka Medan. Lagi kumpul bareng-bareng sama masyarakat Kota Medan yang setiap hari Minggunya ini mereka melaksanakan kegiatan yang namanya Car Free Day. Jadi di sini ini jadi pusat aktivitasnya masyarakat untuk berolahraga dan juga di samping itu berkuliner nih pemirsa. Nah, kali ini saya juga akan mengajak Anda ya untuk menjelajah Kota Medan, tapi dari sisi kulinernya. Karena memang selain kota ini dikenal dengan keberagaman atau multikulturalismenya, kota ini juga dikenal karena keanekaragaman ataupun juga kelezatan kulinernya yang otentik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berwisata kuliner yang dimulai pagi ini dari kawasan Kesawan dan juga Car Free Day yang ada di Lapangan Merdeka. Yuk! Di sini saya bertemu dengan seorang anak muda Medan, Cinta Wilma Zahara. Hai, Cinta. Hai, Bang. Sehat, Cinta? sehat, alhamdulillah. Wah, akhirnya ketemu di sini juga ya. Ya, pemirsa, jadi saya udah janjian sama Cinta ya hari ini buat explore dan juga keliling di CFD sambil kulineran. Jadi Cinta ini aktivitas sekarang apa aja, Cinta? Model iya, sempat kuliah juga masih ya. Dan mungkin ngambil beberapa kegiatan-kegiatan entertain juga ya di Medan ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau Cinta sendiri udah sering ke CFD ini, Cinta? Sering setiap minggu sih. Hampir setiap minggu ya? Iya, sambil goes tapi. Oke, jadi kita udah sama orang yang tepat nih pemirsa untuk kita bisa CFD pagi ini. Sambil juga mungkin kali ini Abang minta tolong Cinta untuk ajakin ke tempat-tempat kulinernya nih, Cinta. Boleh banget nih kita keliling-keliling nih. Pemirsa, saya mau bareng sama Cinta dulu keliling-keliling dan nanti kita akan cobain kulinernya satu persatu ya, Cinta ya? Boleh. Ya, let's go. Setelah selesai direvitalisasi dan resmi dibuka pada Februari 2025 lalu, Lapangan Merdeka kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat. Salah satunya untuk kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang rutin diadakan setiap hari Minggu. Pada momen seperti ini, Lapangan Merdeka selalu dipadati oleh warga Kota Medan. Ada yang berolahraga, ada juga yang berburu kuliner. Ya, Cinta, kita udah nyampe di lokasi kulinernya. Iya, ada di belakang dia. Dan ini rame banget nih pemirsa. Karena udah jam segini kayaknya ya, Cinta, udah jam 9. Jadi orang-orang yang lari juga kayaknya udah ngerasa cukup kayak kita. Dan sekarang mereka juga pada mau kuliner. Jadilah membludak seperti ini. Tapi kita harus hunting ke dalam. Benar. Langsung aja, Cinta. Yuk, langsung aja ikutin kami ya. Yuk. Di sini setiap minggunya terdapat ratusan stand makanan yang memadati lorong jalanan Kota Tua Kesawan yang lokasinya bersebelahan dengan Lapangan Merdeka Medan.
Asik ya suasana paginya di sini, Cinta. Iya. Tapi kalau misalnya Cinta nih, Cinta kan asli orang Medan kan? Asli. Jadi kalau ditanya nih sama orang-orang kuliner Medan yang khas, itu apa sih, Cinta? Nah, kalau pagi itu di Medan ada lontong, Oke. ada mie balap itu. Wajib tuh mie balap orang Medan makan. Lontong, mie balap ya, dua Iya. itu ya kayaknya core-nya kalau sarapan pagi. Iya, bener. Nasi Oke. gurih. Oke, tapi sebelum nyobain yang tadi udah Cinta bilang, Abang mau ngajakin Cinta kulineran di daerah Kesawannya. Oh, Jadi di itu. sini tuh ada namanya Harmony Soya and Cafe. Oh, Harmoni. Ya, Nah, Cinta pernah dengar? pernah denger. Nah, tempatnya nggak jauh dari sini, Iya, betul. ya kan? Dan tempatnya juga enak kayak Cinta. Iya. Nah, Abang mau ajakin Cinta ke sana. Udah pernah ke sana belum? Belum. Belum ya. Jadi cuman biasanya lihat-lihat dari sosial FYP media. aja, Oke, iya. kita langsung ke sana sekarang? Oke. Ya, let's go. Oke, pemirsa, kita udah nyampe di Harmony nih. Dan ini ya Ternyata tempatnya. Rame banget nih tempatnya. Ya karena memang ini jamnya orang-orang pada sarapan ya, Cinta. Iya. Jadi ini jadi salah satu spot favorit juga atau tempat kuliner orang-orang kalau main ke Kesawan ya. Bener. Kita kemana dulu? Berarti kita langsung pesan? Boleh? Ya. Ya. Jadi kalau di sini tuh menu yang favoritnya selain kopi memang soyanya nih kita. Kita cobain soyanya ya. Boleh. Kakak mau order? Oh enggak? Kakak enggak? Oh ya. Hai Go. Ya, Go halo. kita sambil ngonten ya Go? Boleh. Untuk Emang? di Potret Dai TV. Oh, tai. Tai. Thank you, thank you. Apa tadi? Kopi Harmoni. Kopi Harmoni ya. Cinta apa minumnya Cinta? Kopi Harmoni juga lah. Kopi Harmoninya 2 berarti? Kopi hitam ya, memang ya. Ah, Salah satu, Harmoni satu. ya. Baru Mie aku. gomak sayang ya, udah habis ya. Ya. Oh, mie gomak habis ya? Coba ya. Roti kita, aduh, dibakar juga udah ini lagi. Tinggal egg mayo yang ada. Oh ya. Ya. Bisa? Go, thank you Go. Ya, thank you. Ke dalam ya Cinta? Iya. Berarti ini first time Cinta juga ya? Iya, baru tahu juga sih. Oke, oke. Kita ke dalam. Nah, ini apa? Oh, ini sih kalangnya Cinta ya. Oke. Kak, ini namanya apa ya? Jianping. Apa? Chinese. Namanya? Jianping. Jianping. Oke. Cinta kita apa dulu? Mungkin cobain ini dulu ya. Iya, makanannya. Cobanya pakai tisu kali ya? Maybe. Oke. Silakan Cinta. Oh, agak kenyal dia ya. Tapi kalau Bang kayaknya mau nyobain soyanya dulu nih. Nah, pemirsa, jadi salah satu signature-nya tempat ini adalah soyanya. Jadi soyanya ini selalu sold out katanya Cinta. Dan ini kebenaran kita masih dapat sisa-sisanya. Kita coba ya. Kalau Cinta ini tadi apa minumnya? Minumnya kopi Sidekalang. Nah, Bang. Kental sekali Cinta. Dan kalau yang ini kedelainya tuh emang benar-benar kerasa banget. Ya kayak apa ya? Nggak ada manis-manisnya, maksudnya kayak lebih bener-beneran rasa soya, jadi kayak tanpa gula gitu. Tapi tadi Cinta di rumah sempat sarapan? Sempat? Final selalu sarapan. Sarapan. Sorry. Tapi emang dipaduin sama ini juga pas. Cinta kepedesan ya? Ya, pemirsa, kalau tadi kita udah seru-seruan di Car Free Day di lapangan Merdeka yang udah keren banget kayak gini, ya. Walaupun memang fasilitasnya belum maksimal beroperasi, tapi saya masih di sini, udah ganti baju dan udah fresh lagi untuk ngajakin Anda berkulineran ria di Kota Medan, ya. Kali ini saya ingin ngajak Anda juga masih lokasinya di seputaran Kesawan. Ini ada salah satu warung kopi yang menjajalkan kopi-kopi ataupun biji-biji kopi yang keren-keren. Banyak pilihannya dan juga jadi pilihannya wisatawan kalau datang ke Medan. Kalau gitu langsung aja kita ke sana. Oke.
Wah, pemirsa kita udah nyampe ya di Seven Sumatra Beans dan lokasinya ini ternyata nggak terlalu jauh dari lapangan Merdeka dan bahkan masih di lingkungan kota tua. Nah katanya ini jadi tempat yang tepat buat Anda yang suka kopi ya, karena ini another level katanya ya. Kira-kira seperti apa? Yuk kita langsung ke dalam aja. Nah. Wah, tapi ini aku pertama kali lihat kesannya ini kok kayak bukan warung kopi ya, Bang? Soalnya ini ada banana, ada orange, ada kayak jual buah-buahan, ini gimana? Nah, untuk yang first time kesini, aku jelasin untuk di menu kita. Oke. Menu kita ada di sebelah kanan. Dia ada espresso, americano, affogato, piccolo, manual, dan coffee beer. Baik. Kita pakai 16 varian beans yang berbeda. Ada 16 varian. Ada 16, bahkan ada 32. Tapi 16-nya kita bagi untuk menjadi espresso roast. Jadi dia spesial untuk basic espresso. Oke. Jadi emang benar-benar ngopi ya kalau di sini. Benar. Tapi benar nggak sih Bang, katanya kalau di sini tuh emang kopinya nggak dicampur apa-apa, jadi pure rasa kopinya doang. Bener, natural dan original. Jadi Wah. kita di sini nggak punya signature dan kita juga nggak punya coffee core kayak coffee shop lain. Kita di sini punya beberapa beans yang itu memang jadi favoritnya konsumen-konsumen kita. Oke. Gitu juga kayak misalkan orange berry. Orange berry ini punya pasarnya masing-masing. Jadi menarik ya pemirsa untuk saya yang cuma penikmat kopi aja, ini ngelihat menurut saya ini hal yang benar-benar baru ya ketika datang ke warung kopi di Medan. Tapi yang ditawarin di sini tuh yang benar-benar kopi tanpa ada campuran apapun dan hanya ngandelin rasa dari kopinya itu ya Bang ya. Bener, flavor Jadi kopi. setiap olahan kopinya tuh punya flavornya masing-masing, tuh ada orange, ada banana, bright. Nah kalau aku rasa-rasanya pengen konsultasi dulu nih sebelum akhirnya nentuin pilihan. Tapi tadi Bang Firman kasih aku coba yang Wine Jackie. wine Jackie ya. Ya. Wah. Ini yang cold brew-nya ya. Ini cold brew kita, Bang. Siap. Berarti kalau ini bean-nya kita dari mana Bang? Kita pakai beans gayo, Ini full bean arabica. gayo, ya? Ya, benar. Jadi dari flavornya ini tuh udah detail di sini ya. Ya, Ada jackfruitnya, Ada nuts-nya. ada nuts-nya juga. ya Oke. benar. Berarti aku langsung cobain gini aja nih. Langsung cobain boleh, kalau mau pakai es juga boleh, aku sediakan. Oke. Bang, boleh deh aku pakai es juga? Mau pakai es? Boleh. Oke. Oke. Wah. Ini benar nggak dicampur apapun dan hasil dari bean-nya Natural, aja ya Bang? natural dan original. Dan kita bisa ngerasain nggak cuma kopi yang di sini ternyata. Benar. Wah, pemirsa luar biasa ya. Jadi kalau ngopi ke sini, ini kita dapetin experience yang nggak cuma sekedar ngopi, tapi benar-benar tuh kita pelan-pelan dikasih paham dulu tentang kopi yang mau kita minum, selera kopi yang pas buat kita tuh kopi yang seperti apa. Dan ini, aku udah nemuin kopi yang emang benar-benar enak dan tentunya menyehatkan. Selanjutnya, saya juga ditawarin untuk nyicipi biji kopi jenis fruit berry tier 3, tapi kali ini diseduh secara manual, V60. Manual tapi pakai mesin. Pakai mesin tapi tetap manual. Loh, gimana? Bingung kan? Tapi memang di sini ini sudah ada mesin kopi yang bisa buatin kita V60. Menarik bukan? Dan katanya ini baru pertama dan satu-satunya di Kota Medan.
ambilan, abang ambil aja. Abang ambil aja. Ini dia ya. Ini dia Pak. Jadi kerjanya Bang Firman lebih ringan dong nih kayak gini. Lebih ringan, benar. Berarti ini mesin manual V60 pertama yang ada di Kota Medan. Benar sekali. Baru adanya di Seven Sumatera. coba ya Bang. Silakan. Kalau ini notesnya gimana? Oke, tetap ada nutinya juga ya Bang. Benar. Ada Untuk lemoningnya juga. Untuk di fruit berry ini kita ada rasa fruit, nati, raisin, lemon, berry light, long citrus. Nah gimana dengan mesin manual V60-nya kita? Ini kan udah ada mesinnya nih, tapi tetap manual. Apakah ada perbedaan nggak sih Bang? Misalnya dengan rasa yang kalau di pouring langsung sama baristanya misalnya? Kalau perbedaannya sebenarnya nggak signifikan. Kalau kita cerita dengan perbedaan manual dengan mesin elektrik ini, menurut saya itu gini Bang. Kalau kita cari konsistennya, sebenarnya konsistennya lebih konsisten kita pakai ini, X-Bloom, benar. Okay. Tapi kalau kita cerita ekstraksi, menurut aku lebih pekat dan lebih nikmat lagi kalau dia diseduh dengan manual. Ini menurut saya pribadi. Ya. Ini opininya Bang Firman ya. Benar. Baik, tapi ya karena Bang yang lebih paham ya, jadi kayaknya langsung saya amini deh. Bang, by the way ini kopinya emang luar biasa juara Bang. Terima kasih banyak. Jadi nggak perlu ina-inu, nggak perlu tambahan apapun. Kita udah benar-benar bisa nikmatin kopi dengan berbagai varian rasanya ya. Terima kasih. Dari Seven Sumatra Beans, kita lanjut lagi nyicipi kuliner lokal yang sudah sangat terkenal nih pemirsa. Ya, kita udah sampai di kawasan kuliner lainnya, yaitu kawasan Multatuli Medan. Mie Bangladesh mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda ya, apalagi yang hobi kulineran. Ya, pemirsa kita udah nyampe di lokasi selanjutnya ya. Pas bener hujan, jadi enaknya makan makanan yang kayak begini. Kita udah di Agem Senyum Multatuli. Ini adalah salah satu kuliner yang paling khas dan otentik di Medan. Bahkan ini udah sampai ke ibu kota ya. Tapi yang paling original dan otentik itu tempatnya di sini. Yuk kita masuk ke dalam. Abang mau pesan apa? Iya, aku udah gak sabar pengen cobain Bangladesh. Ada Banglah Desa Empe. Apa namanya Bang? Banglah Desa Empe itu singkatan daripada Bangladesh. Oh, itu kepanjangannya ternyata. Iya. Wah, oke. Karena ini jadi kuliner yang paling top di Medan, semua orang nyariin, jadi Iya. aku juga harus kenalin ini ke pemirsa nih Bang. Oke. Tapi aku mau nanya-nanya ke Abang dulu, Bangladesh ini sebenarnya viralnya sejak kapan Bang? Bangladeshnya viralnya sejak tahun 2010. 2010 Iya. ya. Dan memang warung yang mempopulerkan Bangladesh itu warungnya kita ini Agem. Iya, Warkop Agam Senyum sama Warkop Senyum Ketawa Agem. Agem ya, bukan Agam, Agem. Kalau gitu aku mau pesan Bangladesh yang udah sangat terkenal ini. Oke. ya. Nanti ditaruh telur puding lagi di atasnya. Iya benar. Oke. Itu favorit aku, jadi Oke, harus ada itu telur di kami atasnya. singkat jadi Indomie Bangladesh IG. Indomie. Bangladesh IG kalau taruh puding di atasnya. Oh baik, baik. Minumnya juga aku pengen yang otentik. Otentik, ada teh tarik, ada badak, badaknya ada dua, ada jantan, ada betinanya. Oke, ada jantan, ada betina. Iya. Kalau yang betina, Betina dia kalau badaknya pakai susu. aku mau yang itu. Oke, Ya, makasih sebentar Bang. ya. Yo. Karena animonya yang cukup besar, akhirnya menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan nih pemirsa. Dan bertumbuhlah warkop-warkop serupa di sekitarnya. Hingga saat ini, kawasan Multatuli ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner ataupun juga warkop Bangladesh di kota Medan. Oke, ini Indomie Bangladeshnya yang viral. Ini badak jantan betinanya. Jantan apa betina nih jadinya? Ini betina. Bang, boleh sambil ngobrol dulu nggak sih sama Abang? Boleh. Tapi Bang duduk dong, biar Oke. enak ngobrolnya. Boleh ya? Boleh? Ini kan lagi rame nih. Ya.
Jadi kalau boleh tahu setiap hari gimana sih Bang trafiknya orang-orang yang datang ke sini? Ini 24 jam ya katanya. Iya, betul. Terus gimana Bang? Awal mulanya si Bangladesh ini sampai viral. Pertamanya kami buat kan pertama kali itu bukan Bangladesh, Indomie nyemek-nyemek. Oh, Karena oke. nyemek-nyemeknya kurang enak lah kata-katanya, makanya kami baliklah namanya jadi Indomie Bangladesh. Bangladesh. Tapi tadi itu yang menarik ternyata Bangladesh itu singkatan dari nama. Nama orang tuanya owner kami. Oke. Namanya Banglah Desa Empik. Jadi itu nama desa. Iya. Baik. Itu asalnya dari Aceh Bang. Dari berarti? Aceh, Kabupaten Pidie, Kecamatan Simpang 3, Pemukiman Ibu. Baik. Jadi itu ya kota asalnya orang Iya. yang menelurkan mie Bangladesh ini. Iya. Jadi kalau sekarang Abang tahu kan ya, ini sangat viral di mana-mana, bahkan Iya. sampai di ibu kota dan Iya. juga bahkan turis-turis mancanegara datang ke sini ya Bang, kampung sini. Jadi kalau 2010 viral. Iya. Kemudian kalau sekarang ini kan ada banyak sekali warmindo-warmindo Iya. serupa ya, yang Iya. juga ngejual Bangladesh nih. Iya. Tapi gimana perasaannya Bang? Hanya habis nelurin menu yang fenomenal, habis itu juga membuka rezeki untuk orang banyak. Ya, alhamdulillah karena kita mungkin nggak bisa membantu orang banyak lewat menu itulah bisa kita membantu orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Luar biasa. Bang, sukses terus ya. Oke. Nah, ini dia ya pemirsa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Polem, karyawan yang ada di sini. Jadi ini adalah mie yang sangat fenomenal dan Anda juga harus cobain datang langsung ke tempat asalnya di sini ya. Jadi menu yang sekarang ini ada di depan saya, ini mie Banglanya sendiri. Jadi emang kuahnya itu seperti ini, nyemek-nyemek sedikit banget kuahnya pemirsa. Dan ini ditambahin sama rempah-rempah asli yang mereka racik sendiri juga ya, selain memang bumbu dari mie-nya. Kemudian ini di atasnya udah ditambahin sama puding. Jadi ada telur setengah matang yang ditaruh di atasnya, ini bikin mie-nya jadi tambah lezat dan nikmat ya. Kemudian minumnya, ini juga ada minuman asli local pride-nya kita dari Sumatera Utara. Ini ada badak. Wah, jadi ini perpaduan yang pas yang mungkin akan sulit Anda temuin kalau Anda nggak datang langsung ke Medan. Jadi apa ya, rasanya emang sangat beda sekali dengan mie instan yang kita buat di rumah. Karena ini ada bumbu tambahannya dan apalagi yang bikin kangen itu di sini tuh ada pudingnya juga ya pemirsa. Dan juga ditambah sama rempah-rempah asli yang mereka racik sendiri. Ini nambah mie ini emang juara banget. Ini cocok dimakan kapan aja pemirsa. Nah, ini namanya badak, tapi minumnya itu minuman bersoda pemirsa. Nah, jadi biasanya kalau kita nggak mau terlalu manis, itu nggak usah dikacau sampai terlalu bawah ya susunya. Bang, makasih banyak ya. Ownernya nih yang ngasih pilih duriannya nih. Wah.